semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai Tuhan Allah sebagai pencipta. Nah, yang menjadi bacaan pada materi kali ini yaitu terambil dari Kejadian 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-31 mengenai Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ya, jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itulah malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Nah, pada hari pertama ini Tuhan Allah menciptakan gelap dan terang atau juga siang dan malam. Hari yang kedua, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Pada hari kedua Tuhan Allah ini menciptakan cakrawala atau juga langit yang disebut dengan alam semesta. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang ada di bawah langit berkumpul pada suatu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon-pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Nah, menurut ayat ini pada hari yang ketiga Tuhan Allah menciptakan darat, laut, serta tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang dimaksud seperti pohon-pohonan, pohon yang menghasilkan buah yang berbiji ataupun yang tidak menghasilkan buah. Kemudian darat di mana tempat untuk manusia tinggal, untuk binatang-binatang yang ada pada di darat, dan juga laut yang dipenuhi dengan air. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga binatang-binatang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Nah, pada hari keempat Tuhan Allah menciptakan benda-benda penerang, di mana untuk menerang siang seperti matahari dan malam seperti bulan, bintang-bintang. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Lalu Allah melihat bahwa semuanya itu baik, lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Pada hari kelima Tuhan Allah menciptakan binatang-binatang yang hidup di air seperti ikan dan binatang-binatang lainnya. Dan juga Tuhan menciptakan binatang-binatang yang melintasi cakrawala atau binatang-binatang yang bisa terbang seperti burung. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak, dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjaga manusia menurut gambar dan rupa Allah, kita supaya berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut Allah, gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuah berbiji. Itulah akan menjadi makananmu.
tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala merayap di bumi yang bernyawa. Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau, maka menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah hari ke-6. Ya, jadi pada hari yang ke-6 jadi Tuhan Allah menciptakan binatang-binatang seperti binatang-binatang ternak atau binatang-binatang yang hidup di darat. Nah, pada hari yang ke-6 juga Tuhan Allah menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Allah, atau disebut juga dengan imago Dei. Tuhan menciptakan manusia itu untuk menjaga mandat Allah dengan menjaga lingkungan sekitar, menjaga semua yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Nah, demikian materi kita pada hari ini mengenai Tuhan Allah sebagai pencipta. Terima kasih.